Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya dimanapun Anda berada, balik lagi bersama saya di channel Multimed. Kali ini saya akan membahas soal PAT tahun 2018 tahun 2019 kelas 10 untuk matematika wajib ya. Penampakan soalnya seperti ini teman-teman ya. Semuanya tentang trigonometri ya. Dan seperti biasa nanti saya akan kasih link untuk teman-teman yang mau download soal ini di deskripsi ya teman-teman ya. Oke, kita langsung aja lah, kita langsung bahas soal ini. Untuk soal nomor 1. Oke. Soal nomor 1, diketahui segitiga siku-siku ABC siku-siku di sudut C. Siku-sikunya di sini teman-teman ya. Pertanyaannya adalah seperti pada gambar, maka pernyataan yang benar. Oke, kita milih pernyataan dari 5. Ini mana yang benar? Oke, sekarang stepnya yang pertama, tentukan dulu sudut mana yang mau diambil. Yang kedua, tentukan depan, samping, dan miringnya. Misalkan saya mau ngambil sudut B dulu deh. Saya mau ngambil sudut B dulu ini. Nih, yang ini. Maka untuk depannya, sudut B itu depannya di sini, ini depan. Dan untuk yang di sininya ini adalah samping. Sudut B. Dan ini miring. Nah, untuk depan sama samping itu bisa berubah ya posisinya teman-teman ya, tergantung sudut mana yang diambil. Untuk miring ini tidak akan pernah berubah. Untuk miring tidak akan pernah berubah. Depan samping, kalau kita ngambil sudut B ya depannya ini, depan sudutnya, samping sudutnya ini. Kalau kita ngambil sudut A misalkan di sini, kita ngambil sudut A ini, maka ya yang jadi depan ini dan sampingnya ini. Oke, karena kita mau ngambil sudut B yang pertama kita ambil sudut B, maka depannya adalah ini dan sampingnya adalah ini. Oke, sekarang kita cek B, sin B dulu deh ini. Sin B sama dengan AC per AB, benar nggak? Kita lihat dulu rumusnya. Sin B itu apa sih? Sin itu apa? Sin itu adalah demi depan per miring. Kalau cos sami samping per miring, kalau tan desa depan per samping. Oke. Kalau sin B ini, sin B itu adalah sin B itu adalah demi depan per miring. Kalau demi berarti AC per AB, teman-teman ya. AC per AB, benar nggak sini? Sin B sama dengan AC per AB. Betul, AC per AB. Jawabannya adalah D, AC per AB. Oke, ini mudah lah. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nilai kosek dari segitiga di bawah ini adalah, kosek itu kebalikan dari sin ya teman-teman. Stepnya sekarang tentukan depan, samping, miring. Oke, karena yang ditanya adalah B ini, maka depannya adalah ini depan, dan ini adalah sampingnya. Ini akan selalu jadi miring. Ingat, miring itu adalah di depan sudut 90 derajat gitu. Sono adalah mi gitu. Dia tidak akan pernah berubah jadi sa atau jadi d gitu ya. Dan sudut C tidak pernah ditanyakan. Sudut pada sudut 90 derajat tidak pernah ditanyakan karena memang sudah diketahui sudutnya. Oke, D-nya sudah ada, sa-nya sudah ada. Sekarang kita tentukan mi. Nah, kenapa kita tentukan mi? Karena rumus kosek adalah kebalikan dari sin. Rumusnya kosek itu sama per sin A, atau ya kita balik aja jadi mi D, karena sin itu adalah demi ya. Kalau kosek ya kita ganti jadi mi D ya. Mi nya ini, D nya ini, berarti AB per AC. Nah, sekarang kita cari mi dengan cara Pitagoras. Kita cari mi. Untuk AB sama dengan panjang AB itu 12 kuadrat seperti biasa, Pitagoras ya.
tambah 5 kuadrat sama dengan 169, akar dari 169 sama dengan 13, sama berarti ininya adalah 13. Berarti kalau kosek itu adalah kosek sepersin A, berarti mi D, mi nya 13, D nya 12. Jawabannya adalah 13 per 12. Jawabannya 13 per 12. Oke, gampang ya. Kita lanjut ke soal nomor 3. Nilai tangen sudut P segitiga pada gambar di bawah ini adalah, oke, stepnya seperti biasa tadi, tentukan dulu depan samping. Kalau yang ditanya sudut P, maka D-nya adalah ini dan S-nya adalah ini. Oke. Yang kedua, ini pasti ada Pitagoras. Nah, kita harus nyari Pitagoras dulu karena PQ panjangnya belum ketahui. Karena kita butuh D massa, kalau mi tidak butuh ya. Karena yang ditanya adalah tangan. Oke. Rumus tangan adalah desa. Ingat, rumus tangan adalah desa. Sekarang kita cari jawabannya. PQ sama dengan PR kuadrat. PR kuadrat dikurangi QR kuadrat sama dengan 15 kuadrat dikurangi 9 kuadrat sama dengan 144 sama dengan 12. Nah, ini berarti PQ-nya sama dengan 12 di sini. PQ sama dengan 12. Oke. Sekarang kita cari tangan. Tangan itu adalah desa. D-nya adalah RQ, S-nya adalah PQ. Berarti sama dengan 9 per 12. Ada nggak 9 per 12 ini? 9 per 12. Ada, jawabannya adalah C, 9 per 12. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 4. Diketahui segitiga PQR seperti pada gambar, maka panjang sisi RQ. Oh ini nih. RQ. Yang diketahui ada sudut 60 derajat. Ada ini. Panjang PQ sama dengan 4 cm. Oke. Yang ditanya RQ. Oh, berarti kita pakai apa nih? Stepnya berarti tentukan depan samping. Oh, yaudah. Karena sudutnya ini, ya kita tentukan berarti depannya adalah ini, sampingnya adalah ini, miringnya adalah ini. Oke. Sekarang ini rumusnya adalah pakai tan, karena yang ditanya adalah kebetulan depan sudut ini D, dan yang diketahui adalah sampingnya dan derajatnya sudut P. Berarti tan P sama dengan D sa. D-nya itu adalah RQ, S-nya adalah PQ, maka tan 60 sama dengan RQ per 4. Hasilnya sama dengan, nah ini kali sini ya teman-teman, kalikan ke sini. Berarti RQ sama dengan 4 kali tan 60 sama dengan 4 dikali tan 60 itu sama dengan akar 3. Berarti 4 akar 3. Jawabannya adalah 4 akar 3. Jawabannya berarti C, 4 akar 3. Oke. Gampang ya. Jadi lihat-lihat dulu yang diketahuinya apa, yang ditanyanya apa, kaitannya sama sin cos tan itu misalkan ya. Karena di sini yang ditanya D, yang diketahui sa, ya udah berarti ketahuan ya. Ini yang ditanya adalah bukan yang ditanya, rumusnya adalah kita menggunakan tan gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 5. Nilai dari sin, ini bukan sin 2R teman-teman ya, sepertinya ini bukan sin 2R tapi sin kuadrat R gitu ya. Sin kuadrat R ini tidak terpangkatkan sepertinya gitu ya. Jadi ini sin kuadrat, harusnya sih ini sin kuadrat. Oke. Ada segitiga PQR dengan QR 12, PQ 9. Yang ditanya adalah sin kuadrat R. Oke, seperti biasa kalau R berarti ini ya. Dan berarti untuk R, D-nya itu adalah ini D, ini sa. Ini tetap mi ya. Nanti untuk R. Tapi untuk P nanti akan beda lagi. Oke, sekarang kita cari mi-nya dulu ya. Stepnya adalah tentukan panjang RP. Nah, sekarang kita tentukan panjang RP dulu. Pitagoras ya. Rumus yang kita gunakan adalah sin, karena disebut sin. Ini cos sami. Oke, kita jawab.
PR sama dengan PQ kuadrat tambah RQ kuadrat sama dengan 9 kuadrat tambah 12 kuadrat sama dengan 225 sama dengan 15. Nah, ini yang jadi 15 ya. Oke, berarti ininya adalah 15. Oke. Sin R itu demi D-nya adalah ini, Mi-nya adalah ini. Berarti 9 per 15. Ya, teman-teman ya. 9 D-nya adalah ini, Mi-nya adalah ini per 15. Oke. Sekarang cos P itu adalah ini. Untuk cos P berarti D-nya itu adalah ini ya, sama sebenarnya ini D. Nah, tapi untuk sa-nya adalah ini. Ini jadi sa. Nah, sementara untuk cos itu yang dibutuhkan adalah sa, karena rumus cos adalah ini. Sa Mi, rumus cos ini. Sa Mi berarti karena sa-nya di sini, Mi-nya tetap sama, berarti sama ini hasilnya sa Mi berarti 9 per 15 gitu ya, teman-teman. Oke, kita lanjut. Sin kuadrat R itu berarti yang kita dapat sinnya 9 per 15, kita kuadratin. 9 kuadrat sama dengan 81. 15 kuadrat sama dengan 225. Oke, kita lanjut. Sin kuadrat R tambah cos P berarti 81 per 225 tambah 9 per 15. Nah, kita samain penyebut ya, teman-teman ya. Berarti 81 per 225 tambah 135 per 225 sama dengan 216 per 225. Jawabannya adalah ini 216 per 225. Mana? 216 per 225. Jawaban adalah ini. 216 per 225. Ini bukan sin 2R tapi sin kuadrat R. Oke. Mudah-mudahan dimengerti ya, teman-teman ya. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Diketahui sudut elevasi 60 derajat dan jarak tiang bendera anak berdiri 20 meter. Berarti dari sini ke sini itu 20 meter ya. Dari tinggi anak ini ke bendera. Ketinggian anak sampai mata itu katanya 150 cm, maka tinggi bendera. Nah, ini berarti karena yang diketahuinya adalah nih, ini udah ada 20 ya. Dan yang ditanya tiang bendera. Sudut elevasi di sini ada 60 derajat. Nah, ini udah jelas pakai. Kalau udah ini berarti ini adalah D, berarti ini adalah sa, udah ketahuan ya. Kita gunakan apa nih? Kita gunakan tangan ya. Rumus akan kita gunakan adalah tangan. Tangan itu sama dengan D per sa. Jawab. Tangan A sama dengan, misalkan ini. Tangan A sama dengan PB ini PB per AB. Artinya D sa ya. Tangan 60 sama dengan PB per 20. Berarti PB sama dengan sini. Kalikan saja ke sini ya. Dikali berarti 20 dikalikan 60 sama dengan 20 kali akar 3 sama dengan 20 akar 3. Nah, 20 akar 3 ini itu panjang PB ya. Panjang dari sini ke sini. Nah, sementara tinggi tiang bendera kan dari P sampai ke alas ini ya. Nah, dari B sampai ke alas ini kan sama aja dengan tinggi anak, yaitu 150 cm. Oh, berarti tinggi tiang bendera adalah panjang PB tambah tinggi anak, gitu kan. Berarti sama dengan 20 akar 3 tambah 1,5 M. Nah, ini di satuannya dibuat meter, teman-teman ya. 20 akar 3 ditambah 1,5 M. Jawaban adalah C. Nih. Oke. Paham ya? Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nilai sin 1111 akan setara dengan, nah ini rumusnya gini ya, teman-teman. Ini rumusnya ini. Sin sama dengan K kali 360 plus A sama dengan sin A. Ini untuk apa namanya? Sin yang lebih dari 360. Ini kan lebih dari 360 ya. 1000 lebih dari 360. Oke,
rumusnya gini doang teman-teman nih. Ingat, rumusnya gini doang. Sin K kali 360 plus A berarti sama dengan sin A. Berarti sama dengan, nah, ini 3 kali 360 tambah 31 sama dengan sin 31. Ini ya. Teman-teman nyari aja nilai K-nya berapa, misalkan 360 kali berapa biar mendekati nilai 1111 ini ya. Di sana kan saya menemukan K-nya adalah 3 kali 360 mendekati 1100, tinggal cari tambahannya 31. Oh berarti ini sama dengan sin 31 ya. Udah, jawabannya adalah sin 31. Jawabannya adalah ini, sin 31 derajat ini teman-teman. Oke, gampang lah ini. Ingat aja rumus sin K plus 360 plus A sama dengan sin A. Kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu nilai sin 233 akan setara dengan, oke, rumusnya. Sin ada ini teman-teman ya, biasanya di sekolah itu ada dikasih dua rumus, ada yang plus, ada yang min. Nah, ini sama-sama sebenarnya. Kalau yang plus ini kan 233 ini kan adanya di kuadran 3 ya teman-teman ya. Adanya di KW3. Nah, kalau di KW3 itu berarti kan artinya 100 dari 180 sampai 270. Nah, teman-teman boleh gunakan patokan yang 180 berarti 180 plus, atau yang 270 berarti 270 min. Makanya di sini ada sin 180 plus sama 270 min. Bedanya teman-teman menggunakan ini ada bedanya. Lihat bedanya di sini teman-teman ya. Ini sama-sama sin ya. Tapi hasilnya yang ini sin, yang ini cos. Nah, bedanya di mana? Gampangnya gini, untuk membedainnya lihat di sini teman-teman. Ini 18, ini 27. Jadi kalau teman-teman menggunakan 18 kita sebut genap. Karena memang 18 itu angka genap. Nah, yang 27 ini angka ganjil. Ya, teman-teman. Kalau pakai genap, maka sin akan tetap sin. Nah, masalah negatifnya itu tergantung di kuadran berapa, karena sin itu hanya positif di kuadran 2 teman-teman ya. Sin positif di kuadran 2 karena ini 180 plus A dan ini masuk kuadran 3, maka sinnya adalah negatif. Nah, sekarang gimana kalau pakai yang ini yang ganjil? Nah, kalau yang ganjil, sin itu berubah jadi cos teman-teman ya. Sin berubah jadi cos. Lihat nih, ganjil, sin berubah jadi cos. Ketika sin berubah jadi cos, lihat juga pada posisi keberapa, KW keberapa. Nah, kalau KW3 nilai sin adalah negatif ya, berarti sama, ini jadi min cos A gitu ya teman-teman ya. Jadi gampangnya kalau mau pakai 180 kayak mau pakai 270 kayak, lihat kalau ininya genap, oh berarti dia tetap sin. Kalau ininya ganjil, sin jadi cos. Gitu aja gampang teman-teman ya. Karena kita cek jawab sin 233 itu ya, sin 233 sama dengan sin 180 tambah 53. Oh berarti artinya sama dengan sin 53 ini teman-teman ya. Sin 50 min sin 53 atau sin min 53 nggak apa-apa ya. Atau yang kedua boleh juga pakai ini. Yang pertama tadi pakai yang ini, yang kedua sekarang pakai yang ini. Sin 233 itu sama dengan 270 min 37. Karena 233 itu ya 270 dikurangi 37. Hasilnya sama dengan min cos 37. Nah, min cos 37. Nah, masalahnya di pilihan gandanya ada yang ini apa ada yang ini. Kita lihat. Kalau 53 itu ini salah. Adanya adalah min cos 37. Jawabannya adalah ini D. Gitu ya. Jadi ingat, kalau ininya genap maka sin tetap sin. Kalau ininya ganjil maka sin jadi cos. Sebaliknya juga dengan cos jadi sin dan tan jadi kotan. Gitu teman-teman ya. Gampang kan? Oke. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Jika sin A cos A, sin A kali cos A itu kurang dari 0, maka A berada di kuadran berapa? Nih, kita main kuadran-kuadranan. Ini kuadran 1 semua positif, kuadran 2 hanya sin yang positif. Ini saya nulis yang positifnya aja ya. Ini kuadran 3 hanya tan yang positif, kuadran 4 hanya cos yang positif.
Kalau A kali A, sin A kali cos A sama kurang dari 0, artinya hasilnya negatif. Lebih kecil dari 0 tuh artinya hasilnya negatif. Jadi sin A kali cos A itu sama dengan negatif lah. Sama dengan negatif, misalkan gini. Nah, karena sama negatif, kemungkinannya adalah misalkan ini min, ini plus, atau sebaliknya, ini plus, ini min. Dimana yang sinnya negatif, cosnya positif. Yang sinnya negatif, cosnya positif, hanya ada di kuadran 4, misalkan ini. Terus dimana yang sinnya positif, cosnya negatif. Yang sinnya positif, cosnya negatif, hanya ada di kuadran 2. Nah, ini sini positif. Berarti pilihannya adalah ya kuadran 2 dan kuadran 4. Berarti kuadran 2 dan kuadran 4. Jawabannya adalah E. Karena lebih kecil dari 0 itu artinya min ya, teman-teman. Bilangan negatif. Oke. Kita langsung ke soal berikutnya, yaitu nomor 10. Jika sin A sama dengan setengah dan A berada di kuadran 2, maka tangan A adalah, ada kuadran 2 sin positif ya. Rumus yang kita gunakan adalah ini, tangan. Ingat, tan itu adalah desa ya. Sekarang gini, kita gambarin dulu. Ada segitiga, kita buat segitiga ya. Kuadran 2 kan di sini, sin positif ya. Yang ditanya adalah tan. Berarti sekarang sebutlah misalkan sin itu, nah teman-teman, sin itu kan kita ini jadi D, yang ini jadi mi. Oke. Jika ini adalah alfa, maka D-nya adalah ini 1, ininya adalah 2. Nah, sekarang yang di sini berapa nih? Ya. Tan itu kan butuh D, butuh sa gitu ya. Berarti kita nyari sa-nya. Taruhlah misalkan ini adalah A, ini adalah B, terus C. Lalu AB sama dengan AC kuadrat per BC kuadrat. Ini ya, AC kuadrat per BC kuadrat ini. AB sama dengan AC kuadrat per BC kuadrat. Sama dengan 2 kuadrat dikurangi 1 kuadrat, hasilnya 4 dikurangi 1 sama dengan akar 3. Oh, berarti sa-nya sama dengan akar 3. Ini teman-teman, sa-nya akar 3. Berarti tan-nya berapa? Karena tan itu adalah desa, betul, atau BC per BA. BC per AB berarti 1 per akar 3. Nah, sekarang ini negatif di KW2, karena tangan itu negatif di KW2 teman-teman ya. Tangan negatif di KW2 berarti ininya nantinya hasilnya negatif. Sekarang ini kita rasionalkan, karena di sini jawabannya tidak ada min 1 per akar 3 ya. Yang ada dirasionalkan. Rasionalkan ke mana? Rasionalkan itu ya kali dengan penyebutnya gitu kan. Kali akar 3 kali akar 3, dan ini tambahin min. Kenapa nih min? Karena tangan negatif di KW2, berarti min sepertiga akar 3. Dapatnya jawabannya min sepertiga akar 3. Jawaban adalah D, min sepertiga akar 3. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 11. Dalam segitiga PQR, sembarang nilai sin setengah P tambah Q. Oke. Ini langsung jawab aja. Jumlah sudut, ingat jumlah sudut dalam segitiga itu pasti 180. Berarti sudut P tambah sudut Q tambah sudut R pasti 180. Maka PQ-nya itu adalah, berarti kan 180 min R teman-teman ya. PQ-nya adalah 180 min R. Nah, karena yang ditanya adalah P tambah Q ini ya. P tambah Q ini berarti kita ganti P tambah Q ini dengan 180 min R. Berarti setengah P tambah Q itu artinya setengah 180 min R. Atau sekarang kita ganti lagi, 180 bagi 2 ya 90. Setengah kali R ya setengah R. Nah, udah. Berarti yang ditanya adalah ini. Yang ditanya adalah ini ya, setengah PQ itu. Maka sin setengah PQ sama dengan sin 90 min setengah R. Nah, ingat, sin ini akan berubah jadi cos manakala ketika ininya adalah ganjil. Ingat, ini 9.
9 itu ganjil. Ingat, kalau ganjil itu jadi berubah gitu ya, berubah dari sin jadi cos. Nah karena ini ada di kuadran 1 semuanya positif, ya udah cos juga positif, berarti tinggal hasil sama dengan cos setengah R. Jawabannya ini cos setengah R, sama-sama positif ya teman-teman ya, karena di kuadran 1. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya, soal nomor 12. Jika sin 35 sama dengan P, maka cos 55. Oke, rumus yang kita gunakan adalah sin A sama dengan cos 90 min A. Nah, sama saja ya, cos 90 min A itu sama dengan sin A. Oke, berarti sin 35 itu adalah cos 90 min 35, gitu kan teman-teman ya. Sin 35 sama dengan cos 90 min 35 ya, sama dengan sin 35 berarti sama dengan, karena 90 min 35 sin cos 55, ya udah ini ya. Ingat, yang ini A, ini A kan sama aja, ini sin 35, ini 35 gitu ya. Mau dibalikin juga sama, cos 90 min 35 sama dengan 35, sin 35 sama aja, berarti sin 35 sama dengan cos 55. Karena sin 35 nya adalah P, berarti cos 55 juga sama lah P. Karena sin 35 sama dengan P, maka cos 55 P. Oh, jawabannya adalah P. Nih, ya. Oke. Kita lanjut lagi teman-teman ke soal berikutnya, soal nomor 13. Soal nomor 13, sin 90 plus A. Ingat. Ini ingat, ini ganjil, maka sin berubah jadi cos gitu ya. Sin 90 plus A ini berarti di KW2. Nah KW2 sin positif, ya udah berarti sin positif ya, cosnya positif. Cos 180, ingat ini 18 itu genap, maka cos tetap jadi cos, hanya bedanya ini ada di kuadran 2, cos di kuadran 2 itu negatif, ya udah kita tambahin lagi negatifnya ini ya, berarti min cos A. Sekarang tangan itu di kuadran 2, ini tangan di kuadran 2 ya. Tan 90 plus A min, nah ingat ini ganjil juga, berarti tan jadi kot berubah. Ingat kalau ganjil berubah ya. Oke, kita hitung. Hasilnya sama dengan gini. Yang ini sin 90 plus A sama dengan cos A. Nih, sama dengan cos A. Yang 180 min A sama dengan min cos A. Cos A min cos A habis ya. Tinggal ditambah 90 plus A, berarti tambah min cos A. Tambahannya ya. Karena 90 plus A ya min cos A. Min cos A, jawabannya adalah min cos A. Jawabannya min cos A. Nih. Berarti mana jawabannya? Jawabannya adalah E, min cos A. Oke. Kita lanjut lagi teman-teman ke soal berikutnya, yaitu nah ini, aturan sinus bisa digunakan apabila unsur segitiga diketahui. Misalkan ada segitiga teman-teman A, B, C. Nah untuk membuat segitiga ini yang kecilnya ini, A kecil di depan A besar, B kecil di depan B besar, C kecil di depan C besar. Nah sekarang ini aturan sinus itu apa sih teman-teman? Aturan sinus itu saya tidak tercatat di sini ya. Misalkan A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Nah ini adalah aturan sin teman-teman. Nah dalam aturan sin minimal satu pasang ini, misalkan boleh A sin A boleh B, minimal satu pasang ada. Sepasang ini ada. Selanjutnya mau B nya doang, mau sin-nya doang, atau yang terserah, minimal satu pasang ini ada. Misalkan gini, sekarang gini, sisi sudut itu kita sebut ini ya, yang disebut sisi itu ini, misalkan sisi sudut ini, berarti yang tanyain ini ya. Nah kalau udah ini sisi sudut berarti bisa, karena ada yang sepasang ini, C besar dengan C kecil ini ya. Kalau ininya mah
A besar sama A kecil, A besar sama A kecilnya tidak harus, yang penting ada sepasang ini aja. Kalau udah ada sepasang ya udah bisa. Oh berarti sisi sudut bisa ya. Jika diketahui sisi-sisi sudut, maka bisa menggunakan aturan sinus. Ini nomor 1. Sekarang nomor 2. Nomor 2 adalah sudut sisi sudut. Oke. Sudut sisi sudut. Saya hapus dulu ini. Kalau sudut sisi sudut mana misalkan ini? Ini ya. Sudut sisi sudut. Sudut sisi sudut. Nah, kalau sudut sisi sudut misalkan ini nih, sudut sisi sudut, bisa nggak menggunakan aturan sin? Bisa ya teman-teman ya. Kenapa bisa? Karena kalau udah diketahui dua sudut ini ya sudut C pasti diketahui. Misalkan ini adalah 30 misalkan, lalu yang ini adalah 70, maka ini adalah sisanya, karena kan jumlah sudut dalam segitiga kan harus 180, berarti ini pun akan diketahui berapa gitu kan ya. Jadi kalau untuk sudut sisi sudut ini boleh yang mana aja sih teman-teman, boleh sudut sisi sudut atau boleh sudut sisi, terserah. Ini. Nah kalau udah ketahuan ini berapa, nah ini pasti ketahuan berapa. Ingat, karena tadi sudut A tambah sudut B tambah sudut C itu adalah 180. Seperti ini teman-teman ya. Berarti kalau ini ketahuan ya ini juga pasti ketahuan berapa. Maka kalau diketahuan, nah ini ada pasangannya. B ini dengan B ini ada pasangannya ini ya. Oke. Sekarang ini juga bisa, berarti yang ini benar, yang ini benar. Sekarang terakhir adalah sudut sisi. Oke, kalau sudut sisi berarti ini sudut sisi. Berarti ini. Nah, ini juga udah jelas ada pasangannya. A dengan A kecil, ini ada pasangannya. A dengan A kecil. Nah, kalau udah ada pasangannya itu udah pasti bisa menggunakan aturan sinus. Sudut sisi. Ini juga udah bisa. Oke. Udah 3 yang bisa. Sekarang kita lihat yang keempat. Ada sisi sudut sisi. Berarti kalau sisi sudut sisi itu begini. Sisi sudut sisi. Nah, ini enggak ada. Sudut ini enggak dapat pasangannya, enggak dapat ini. Kalau ini karena nggak berpasangan ya udah nggak bisa ya teman-teman ya. Ini nggak ada pasangannya yang sudut ini, kecuali diketahui ini dengan ini baru bisa, tapi ketika ini nggak bisa. Maka yang ini sebenarnya kalau sisi sudut sisi ini untuk aturan cos. Oke, berarti yang ini nggak bisa. Sekarang tinggal sisi apalagi itu udah jelas karena nggak ada sudutnya ya. Kalau sisi yang diketahui doang berarti ini dong ya, sisi jelas ini udah nggak bisa ya. Ini hanya bisa menggunakan untuk aturan cos. Jadi yang tidak bisa digunakan ini sebenarnya untuk aturan cos. Sama, ini juga sama, ini sama untuk aturan cos. Nah berarti untuk sinus ada 3. 1, 2, 3. Jawabannya adalah yang benar adalah hanya 1, 2, 3 yang benar. Jawabannya adalah ini, hanya 1, 2, 3 yang benar. Oke. Gampang ya untuk menentukannya ya. Gambar aja segitiga, terus gambar aja yang angka kecilnya ini ya, A, B, C kecilnya. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya, soal nomor 15. Pada segitiga ABC nilai cos B. Nah yang ditanya adalah cos B ini. Di sini udah nggak berlaku sin demi cosami, itu yang nggak ada demi karena segitiga ini bukan segitiga siku-siku teman-teman ya. Jadi ini untuk mencari segitiga yang segitiga sama sembarang. Nah kalau B, jawabannya yang mana? Di sini kita lihat, kalau B kita lihat yang mengurangnya adalah B. Ini pengurangnya adalah A, salah. Ini juga, apalagi ini tambah, udah jelas ini salah.
Ini pengurangnya B, betul, tapi ini tambah, berarti salah. Ya, apalagi ini salah, pengurangnya C, berarti jawabannya adalah yang ini. Ya, jawabannya adalah yang C. Ini teman-teman ya. Kalau yang misalkan yang ditanya sudutnya B, berarti pengurangnya adalah B. Kalau yang ditanya sudutnya C, berarti pengurangnya adalah C. Ini untuk cos C ya. Yang ini tuh sebenarnya untuk cos C. Yang ini untuk cos C. Ya. Karena pengurangnya C. Ya. Yang ini sebentar. Yang ini tadi salah. Nah, yang ini, teman-teman, yang ini itu berarti untuk cos A, karena pengurangnya adalah A. Ini pengurangnya adalah, jadi lihat aja pengurangnya. Dan bawahnya sesuai dengan ini ya. Kalau ini sini BC, maka ini juga BC. Kalau sini AB, maka ini juga AB. Jadi kalau lihat, kalau cos C pengurangnya C, kalau cos A pengurangnya A, kalau cos B ya pengurangnya B, maka jawabannya adalah C. Seperti itu ya, gampangnya, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Soal nomor 16. Pada segitiga ABC diketahui sisi AB 6, AC-nya 10, dan sudut A sama dengan 60. Panjang sisi BC berapa? Sekarang kita mau gunakan rumus A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat min 2BC cos A. Ini pakai aturan cos ya, teman-teman. Kita lihat dulu segitiganya, kita gambar dulu ya. Ada segitiga ABC, AC nya katanya 10 ya, sudut A nya 60 dan AB nya sama dengan, nah ini kalau ini kenapa pakai aturan cos? Karena ini sisi, sudut, sisi. Nah, ingat ya, ciri khas dari aturan cos itu adalah sisi, sudut, sisi. Ini ciri khas dari aturan cos ya. Sisi, sudut, sisi. Maka ya udah, kita harus gunakan aturan cos. Karena yang ditanya adalah panjang BC, rumusnya adalah berarti ini ya. Yang di sini ada A kecil. A kecil. Kok A kecil? Aduh, kok ada sih? Ada A kecil. Oke. Berarti A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat. Nih. Aku B kuadratnya ini, 10 kuadrat, C kuadratnya ini adalah 6 kuadrat min 2 kali 10 kali 6 cos 60. 10 kuadrat sama dengan 100. 6 kuadrat sama dengan 36, 2 kali 10 kali 6 sama 120, cos 60 sama dengan setengah, hasilnya sama dengan 136 dikurangi 60, dapatnya 76. Nah, karena ini adalah A kuadrat, berarti A nya saja adalah akar dari 76 sama dengan 4 kali 19, 76 itu ya, atau sama dengan akar dari 4 sama dengan 2 akar 19, maka jawabannya adalah 2 akar 19. Mana? Jawabannya adalah 2 akar 19 yang ini. Oke. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Diketahui segitiga ABC dengan AB 7, BC 5, AC 6, nilai sin BAC. Nah, kita baiknya kayak gini, kita gambarin dulu deh ya, teman-teman. Ini ada rumus. Nah, sekarang gini, seperti ini. Karena yang diketahui semuanya sisi ya, teman-teman ya. Tidak ada yang diketahui sudut, ini sisi semua. Ini 7 cm, ini sisi. Ini 5 cm sisi, ini 6 cm sisi. Nah, karena sisi semua, jangan pakai aturan sin, tapi pakai aturan cos gitu ya. Karena kalau aturan sin nggak nyambung. Pakai aturan cos. Gambar dulu segitiganya kurang lebih seperti ini, misalkan A, B, C. Ini 5, ini 6, ini 7 ya. Sekarang kita cari ya cosnya dulu. Karena kita nggak bisa langsung mencari sin di sini, teman-teman ya. Tidak akan bisa langsung bisa mencari sin karena tidak terpenuhi syarat-syarat untuk mencari sin. Di sini yang terpenuhi adalah syarat-syarat untuk mencari cos saja. Cos A sama dengan, kenapa kita mencari cos A? Karena yang ditanya BAC, berarti nanti yang ditanya juga sinnya adalah sin A gitu. Ini lihat tengah-tengah ini ya. Oke.
Kita lanjut, berarti B kuadrat, ingat ini jadi B kecil, ini jadi A kecil, ini jadi C kecil gitu ya. 6 kuadrat tambah 7 kuadrat dikurangi 5 kuadrat per 2 kali 6 kali 7 ya. Sama dengan berapa? 36 tambah 49 dikurangi 25 per 84. Hasilnya sama dengan 60 per 84 atau sederhanakan menjadi 5 per 7. Oke, kita dapat 5 per 7. Berarti cos A sama dengan 5 per 7. Oke. Nah, belum selesai karena kita belum dapat sin-nya, sin A-nya. Sekarang dari sini itu sebenarnya kita gambar dulu segitiganya. Kalau cos A, misalkan A-nya adalah di sini, gitu ya. Maka 7-nya karena cos itu adalah sami, ya. Ini adalah jadi sa, ini jadi mi, ya. Karena kalau cos A itu adalah sami. Sa-nya 5, mi-nya 7, berarti seperti ini ya. Nah, berarti berapa ininya? Kita butuh D. Kenapa butuh D? Karena kita akan mencari nilai sin, makanya kita butuh D. Berapa nilai sin? Nah, misalkan ini adalah A kecil, misalkan di sini adalah ya sama dengan 7 kuadrat dikurangi 5 kuadrat sama dengan 49 dikurangi 25 sama dengan akar 24 atau 2 akar 6. Hasilnya dapat 2 akar 6. Oh, berarti sinnya kita sudah dapat. Sin A sama dengan D mi. D per mi. Hasilnya sama dengan 2 akar 6 per 7. Jawabannya adalah 2 akar 6 per 7 atau 2 per 7 akar 6. Jawabannya 2 per 7 akar 6. Ini teman-teman ya jawabannya. Oke, gampang ya. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Diketahui segi 4 PQRS dengan PS 5. Ini PS-nya 5. QR-nya 8. QR 8. Besar SPQ sama dengan 90. SPQ, oh ini nih udah ada 90 derajat. Besar sudut SQR 150. SQR 150 ini 150 derajat. Luas PQR adalah, nah sekarang kita hanya menghitung ini ya teman-teman ya. Bisa menghitung apa namanya? Oh ini sorry, PQ nya 12 ini. Kita menghitung luas ini gampang, setengah alas kali tinggi, karena ini udah bentuknya udah bentuk sudut siku-siku ya, segitiga siku-siku. Sekarang kita cari dulu SQ nya deh, karena kita akan mencari luas ini teman-teman ya. Jadi luas PQRS ini adalah luas dua segitiga. Ini segitiga pertama, misalkan ini adalah segitiga yang kedua gitu ya. Oke, kita lanjut. Rumus yang dipakai adalah luas segitiga ya, seperti biasa ya, setengah alas kali tinggi. Nah, ada juga luas segitiga dengan cara ini ya teman-teman, setengah AB sin C nih. Luas segitiga kita cari dengan setengah AB sin C. Ingat, ini harap dicatat ya. Dan ingat, sin 150 sama dengan setengah. Yang pertama kita cari panjang QS dulu, karena kalau ini udah ketahuan luas segitiga yang satu ya, udah ketahuan. Kita akan cari QS dulu. Panjang QS itu sama dengan PS kuadrat tambah PQ kuadrat ya, Pitagoras lah biasa ya, sama dengan 13. Oh, berarti ini tuh QS itu sama dengan 13. QS sama dengan 13. Dan tadi di sini adalah 8. Nah, sekarang kita hitung luas segitiga PQS dulu. Luas segitiga yang pertama. Ini segitiga yang pertama berarti. Segitiga yang pertama adalah setengah PQ kali PS, setengah kali 12 kali 5 sama dengan 30. Kita dapat 30 nih. Ya. Ini untuk segitiga yang pertama. Oke. Sekarang kita hitung luas segitiga yang kedua. Nah, ini untuk segitiga yang kedua. Nah, untuk segitiga yang kedua rumusnya adalah setengah AB sin C. Ya. Setengah AB sin C itu, nah untuk luas ini kayak ini boleh apa namanya, sisi sudut sisi kita bisa menghitung luas ya.
Ini sisi, sudut sisi, kita bisa menghitung luas. A, B, sin, C. Kita hitung, berarti setengah dari 8 kali 13 kali, karena tadi sin Q ya di sini ya, sin Q-nya sama dengan sin 150 dan 150 adalah setengah, berarti setengah kali 8 kali 13 kali setengah sama dengan 26. Nah, berarti untuk yang ini adalah luas segitiga yang kedua. Ini luas segitiga yang kedua. Nih. Nah, sekarang berarti luas PQRS itu adalah luas gabungan, segitiga gabungan. Berarti 30 tambah 26. 30 tambah 26 sama dengan 56. Jawabannya adalah 56. 50 cm. 56 cm. Ya, persegi. Kalau dilihat dari gambar memang sepertinya tidak sesuai, teman-teman, karena masa yang 30 lebih kecil dari yang 26. Nah, ini gambarnya terlalu besar ya. Yang untuk QRS-nya terlalu besar, karena harusnya PQS yang besar, QRS kecil, karena ini 30, yang ini luasnya 30, yang ini luasnya 26. Kenapa yang luasnya 26 lebih besar dari yang 30? Ini gambar. Mungkin digunakan untuk mengecoh saja sebenarnya. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 19. Kali ini segi 6 beraturan adalah 72. Luas segi 6 tersebut adalah, misalkan saya punya keliling segitiga berapa. Nah, berarti sisinya berapa? Berarti untuk sisinya sama dengan, kalau sisi berarti ya, sisinya sama dengan, berarti kan 72 bagi 6 ya teman-teman, sama dengan ya 12 gitu ya. Untuk sisinya sama dengan 12. Nah, rumus yang kita gunakan apa sih? Luas segitiga itu boleh setengah AB sin C ya. Sinnya sama dengan 60 atau setengah akar 3. Oke, kita cari sekarang, kita jawab. Ingat ini adalah 12. Ini 12. Karena totalnya ada 72. Oke. Sekarang kita lanjut. Luasnya adalah ini. Nah, ini teman-teman, karena ini segi 6 beraturan nih, segi 6 beraturan, maka segitiga yang terbentuk nih ada 3 segi, ada 6 segitiga. 1 2 3 4 5 6, ada segi 6. Nah, segitiganya ini adalah segitiga sama sisi ya teman-teman. Ini 12, ini 12, ini 12 juga gitu ya panjangnya ya. Jadi kalau yang namanya sudah beraturan berarti panjangnya sama gitu ya. 12 12 12 berarti luas segitiganya adalah, nah, karena ini segitiga sama sisi, kalau segitiga sama sisi sudutnya udah ketahuan, berarti sudutnya sama, berarti ini 60, ini 60, ini 60, berarti sudutnya 60. Nah, kalau sudutnya 60 ya udah kita hitung luas segitiga sama dengan ini nih, pakai ini ya teman-teman ya, setengah AB sin C ya, boleh setengah AB sin C, berarti setengah kali AB nya 2, setengah kali 12 kali 12 kali sin 60. Nah, sin 60 sama dengan ini setengah akar 3, berarti dapatnya 36 akar 3. 36 akar 3 jawabannya. Oh iya, sorry, ini untuk luas 1 ya, pertanyaan ini kan luas segi 6 tersebut. Oh iya, luas segi 6 ini ya, luas segi 6 berarti ini kan untuk satu segitiga, ini untuk satu segitiga. Nah, luas segi 6 berarti ada 6 segitiganya, 36 akar 3 kali 6 sama dengan 216. 6 kali 36 ya 216, 216 akar 3. Jawabannya 216 akar 3. Ingat, rumus luas sin 60 sama dengan setengah akar 3. Dan kalau ini beraturan berarti segitiga yang terbentuk dari menghubungkan titik-titik yang tersedianya adalah segitiga sama sisi, dan sudut yang terbentuknya adalah pasti sudut 60 derajat. Oke. Kita lanjut lagi ke soal nomor 20. Untuk soal nomor sin 90 cos 180 tangan 300. Nah, ini mah mudah lah. Nah, sin 90 sama dengan 1, cos 180 sama dengan min 1, dan tangan 300 sama dengan min setengah akar 3. Ya udah kita
ini aja ya, 1 min 1 kan ini habis, berarti min kali min plus berarti setengah akar 3. Jawabannya sepertiga akar 3. Jawabannya adalah C, sepertiga akar 3 ya. Kita lanjut ke soal nomor 21. Grafik fungsi Y sama dengan sin X pada interval 0 sampai 360. Dia memotong di mana? Sin itu kalau motong itu kalau Y sama dengan 0 ya. Memotong itu jika Y sama dengan 0. Kalau sorry. Nih. Sama dengan 0 nih, harus sama dengan 0. Nah, untuk yang sama dengan 0 ya rumusnya ya, sin 0 ya 0. Ada lagi yang sama dengan 0 yaitu sin 180 ya teman-teman. Berarti dia memotong pada kode di mana? Di 180 ini teman-teman. Jawaban ini sin X sama dengan 0 maka X sama dengan 180. Gampang lah ini mah. Ingat, harus yang menghasilkan 0 ya teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 22. Nah, untuk soal nomor 22 adalah, ingat rumus sin 90 itu sama dengan 1. Sin 270 itu min 1. Berarti gini. Untuk soal kayak gini saya menggunakan cara eliminasi aja. Nah, eliminasi itu gini maksudnya. 65A ini kan ada 65. Rumusnya ini aja, rumusnya misalkan AX. Rumus yang digunakan adalah AX plus B aja teman-teman ya. AX plus B gini. Plus B. Maka di sini adalah X-nya 65 nih, 65 berarti 65A plus B sama dengan 90. Kenapa ini 90? Gitu kan teman-teman. Karena ini ada pada nilai maksimal gitu. Jadi ini tuh karena sin itu kan maksimal 1 dan minimal min 1 gitu. Ini tuh harusnya yang ini, yang 65 itu gampang gini, yang posisi 65 itu harusnya diisi dengan 90 gitu. Posisi 65 harusnya diisi dengan 90. Posisi 155 harusnya diisi dengan 70 gitu ya. 270. Nah, karena posisi 65 harusnya 90 berarti 65 plus B sama dengan 90 gitu ya. Nah, yang ini juga karena posisi ini harusnya 270, maka 155 tambah B sama dengan 270. Nah, kita eliminasi. Ya. Kita kurangin, B diambil B habis. 155 dikurangi 65 sama dengan 90. A. 270 dikurangi 90 sama 180. Berarti A-nya sama dengan 2. Kita dapat nih A-nya sama dengan 2. Kalau A-nya sama dengan 2, berarti B-nya berapa? Nah, B ini nggak masukin aja. Ya, ke salah satu. Berarti B sama dengan 90 dikurangi 130, maka B sama dengan min 40. Ini ya, 130 dari mana ya? Dari 2 ini. 2 dikali 65 130, tinggal pindah ruas ke sini, berarti gitu ya. Berarti B sama dengan 90 dikurangi 130. Oke, dapatnya 90 dikurangi 130 sama min 40. Oke, berarti B nya min 40. Kalau dibalikin lagi ke persamaan yang ini, berarti maka X plus B sama dengan 2X min 40. Karena kita udah dapat nih A nya 2, X nya biarkan lagi, balikin lagi, dan B nya min 40. Kalau 2 min 40, kalau kita keluarin kan 2 nya bisa ya, 2 berarti 2X min 20. Jawabannya ini, kita dapat 2X min 20. Nah, sekarang ini masalah ini 2 ini ya, ini bisa ini nih teman-teman ya, 2 ini adalah 2 yang di depan ini ya. Kalau di sini ya positif awalnya, berarti ini juga positif ya teman-teman ya, berarti 2 sin 2x min 20 seperti itu ya. Lihat aja depannya ada 2, berarti jawabannya adalah yang mana yang sesuai dengan 2x min 20? Jawabannya adalah yang B ya, seperti ini. Kalau ini enggak, ini 2x min 20, harusnya 2 ini keluar, jawabannya adalah ini. Oke, caranya ini seperti ini. Bisa dipahami ya, anak-anak ya. Kita lanjut lagi. Ingat, rumus yang harus diingatnya adalah 90 sin 270.
Kita lanjut lagi ke soal berikutnya nomor 23. Rumusnya adalah sin, ingat, sin 90 sama dengan 1 kayak tadi ya, karena ini pertanyaan adalah sin. Artinya ini 45 ini harusnya ditempati oleh 90 dan 105 ini artinya harusnya ditempatin oleh apa namanya 270. Untuk A udah ketahuan ini 2, udah selesai A2, berarti jawabannya adalah yang ini salah karena A nya min 2, berarti A2 udah. Sekarang kita lanjut, misalkan gini, 3x min B sama dengan 90, x nya kita ganti dengan 45 gitu ya, karena ini 3x min B kita ganti, karena di sini harusnya 90 teman-teman. 3 kali 45 min B sama dengan 90, hasilnya B nya sama dengan min B 90 min 135, berarti harusnya min B sama dengan min 45, maka B nya sama dengan 45. Sudah, A nya 2, B nya 45, jawabannya ini. A nya 2, B nya 45. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Persamaan grafik pada gambar adalah, untuk yang ini agak-agak susah nih teman-teman ya. Gini aja deh, kita lihat dulu deh apa yang rumusnya dulu. Ada cos 0 sama dengan 1, ingat ya, cos 60 sama dengan setengah, cos 180 sama dengan min 1. Nah ini artinya nilai maksimum. Kalau ini saya ingetin aja, ini nilai minimum, berarti maksimum di cos itu sama dengan 1 sama dengan, kalau minimumnya itu adalah min 1 sama dengan, ini ada rumus A cos AX plus B, A cos AX plus B. Nah gini teman-teman, jawab cos AX plus B sama dengan setengah. Nah saya itu ngambil titik yang di sini teman-teman ya, titik potong di sini nih. Dan ini, ini salah gambar teman-teman, ini bukan 1, 2, 3 ke bawah, salah, ini harusnya 1, 2, ini 3 ke atas ya. Oke, nah sekarang rumusnya adalah seperti ini nih teman-teman nih, yang ini nih, A cos AX plus B. Nah kalau A nya itu udah jelas, A nya itu pasti lihat paling maksimum atau paling minimum, ini udah jelas, A nya sama dengan 2, paling tinggi itu kanannya 2, ini udah jelas, ini jadi A. Nah sekarang saya ngambil yang ini nih, titik potong ini nih, ini kan hasilnya sama dengan 1 ya. Ketika depannya 2 kali berapa yang hasilnya jadi 1, maka hasilnya sama dengan 2 kali setengah gitu kan. Yang di sini tuh kan 2 kali berapa, 2 kali berapa, misalkan 2 kali A yang hasilnya sama dengan 1, maka ya A nya sama dengan setengah gitu kan. Maka berarti cos AX plus B, nah cos AX plus B itu hasilnya sama dengan harusnya setengah, karena 2 kali setengah sama dengan 1 gitu. Cos AX plus B sama dengan setengah. Nah berarti yang menghasilkan berapa cos setengah ini? 60, hasilnya adalah setengah, berarti cos AX plus B itu hasilnya sama dengan cos 60. Nah cos AX plus B sama dengan cos 60, berarti AX plus B nya sama dengan 60 ya teman-teman. Nah sekarang nih, karena X nya sama dengan 0 maka B sama dengan 60. Nah di sini ini tuh kan X sama dengan 0 pada titik ini, ini tuh X nya sama dengan 0, pada titik ini X sama dengan 0 gitu teman-teman ya. Karena X sama dengan 0 ya maka B nya sama dengan 60 ya, ini 0 berarti B 60. Nah 60 itu dalam koordinat kartesius, 60 itu diubah menjadi ke dalam bentuk apa namanya, pi nya itu berarti sama dengan 60 per 180 pi, makanya hasilnya sama dengan 1/3 pi ini teman-teman ya, diubahnya seperti ini. Nah berarti sepertiga pi ini 60 nih, berarti B nya sama dengan 1/3 pi, B sama dengan 1/3 pi. Sekarang kita lihat yang 1/3 pi yang mana, dan tentunya ininya
bukan negatif, positif ya. Berarti jawabannya adalah ini, jawabannya ini. Sepertiga pi. Maka jawabannya adalah A. Seperti itu teman-teman ya. Ada banyak cara sih sebenarnya menyelesaikan ini. Boleh juga pakai yang ini nih. Kenapa saya pakai yang ini? Karena ini jelas ini adalah 0. Nah yang ini tuh agak kurang jelas. Ini posisinya keberapa yang ini? Ini juga posisinya keberapa? Yang ini juga posisinya keberapa? Kalaupun mau telusuri misalkan ini pi per 3, maka ini misalkan jadi yang ini itu berarti 2 pi per 3. Nah yang ini adalah misalkan 3 pi per 3. Kalau 2 pi per 3 itu berarti 120 ya teman-teman. Nah 120 bisa saja menggunakan ini ya, tapi saya lebih suka menggunakan ini karena posisinya udah jelas 0 gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya, yaitu nomor 25. Dua buah mobil A dan B berangkat dari tempat yang sama. Oke, untuk soal ini rumus yang digunakan adalah ini ya, A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat min 2BC. Ini cos ya, salah ketik nih. Ini cos A. Cos A. Oke. Nah, rumus yang digunakan ini, dan satu lagi cos 60 sama dengan setengah, karena di sini ada sudut 60 ya. Oke, kita gambarin dulu. Sebuah tempat yang sama, misalkan ini adalah C, sebuah tempat yang sama. Si A berangkat gitu dengan kecepatan 40 km per jam. Kalau selama 2 jam berarti hasilnya sama dengan 80 karena selama 2 jam. Si B 50 km per jam karena selama 2 jam berarti dia sudah menempuh jaraknya 100. Ini sudah menempuh jaraknya 80. Nah, berapa jarak dari si A ke si B ketika memang sudut yang terbentuknya adalah 60 derajat. Asumsinya ini lurus terus geraknya ya. Pakai ini rumus ini. Yang ini berarti 80 kuadrat tambah 100 kuadrat dikurangi 2 kali 80 kali 100 cos 60 ya. Hasilnya sama dengan 6.400 tambah 10.000 dikurangi 16.000 kali setengah, karena cos 60 sama dengan setengah. Balik lagi ke sini, hasilnya sama dengan 16.400 dikurangi 8.000 dapatnya 8.400. Dan 8.400 ini masih AB kuadrat, berarti AB nya saja akar dari 8.400 sama dengan 21 kali akar 400 sama dengan 20 akar 21. Ini jawabannya 20 akar 21, berarti jawabannya sama dengan nih 20 akar 21. Oke, kita lanjut lagi. Untuk berikutnya adalah soal esai ya, 26 sampai 35 itu soal esai. Nomor 26, diketahui segitiga ABC dengan sudut B45 CT garis tinggi titik C jika BC sama dengan 4. BC sama dengan 4. Oh, ini sama dengan 4. AT sama dengan 10 akar 2. AT sama dengan 10 akar 2. Ini 10 akar 2. Tentukan CT. Tentukan tinggi ini. Rumus apa aja yang digunakan? Yang pertama kita gunakan rumus sin. Kenapa gunakan rumus sin? Karena yang ditanya CT. CT itu kalau dari sudut B itu berarti ini adalah D depannya. Dan yang diketahui adalah ini adalah mi-nya. Makanya kita gunakan rumus sin. Oke, yang kedua kita pakai Pitagoras. Oke. Yang kedua pakai Pitagoras. Pitagoras untuk menghitung apa? Karena di sini yang diminta adalah AC. Nah, AC ini ya pakai Pitagoras. Kalau D-nya udah ketemu ya udah, AC pakai Pitagoras ya. Oke. Sin 45 sama dengan setengah akar 2. Nah, ini untuk mengingat-ingat karena di sini ada sin 45. Oke, jawab. Pertama, sin 45 itu sama dengan CT per 4. Nah, CT ini kan D ya.
4-nya itu adalah Mi. Nah, gitu ya. Berarti setengah akar 2 sama dengan CT per 4. Maka CT sama dengan 4 kali setengah akar 2 sama dengan 2 akar 2. Nah, CT kita udah dapat nih. CT atau D-nya ini adalah sama dengan 2 akar 2. Oke. Nah, sekarang AC ya udah Pitagoras dari ini kuadrat tambah 2 akar 2 kuadrat. AC sama dengan CT kuadrat tambah AT kuadrat, berarti 2 akar 2 kuadrat tambah 10 akar 2 kuadrat sama dengan 2 akar 2 kuadrat, berarti 4 kali 2 sama dengan 8. 10 dikuadratin 100, akar 2 dikuadratin ya 2, 100 kali 2 200. 8 tambah 200 ya 208. Hasilnya 16 kali 13 atau 4 akar 13. Berarti ini sama dengan 4 akar 13. Gitu teman-teman ya. Udah dapat kita ya. CT-nya sama dengan 2 akar 2. AC-nya sama dengan 4 akar 13. Paham ya? Nah. Oke. Kita lanjut lagi. Ini soal kayak tadi persis ya, teman-teman. Ininya harus kos. Oke. Sama persis dengan yang tadi. Ini mah ya langsung sajalah. Hasilnya berapakah? 90 akar 7 ini teman-teman ya. Hasilnya AB sama dengan 90 akar 7. Ini di sini 60 mil, 90 mil bukan diketahuinya bukan kecepatan ya. Dan tidak ada jam, maka ini langsung aja ini. 60 mil, ini 90 mil, langsung aja taruh sini. Oke. Ini sama persis dengan yang tadi caranya, ya. Dengan nomor berapa tadi tuh yang 25 kalau nggak salah ya. Sama persis. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 28. Sin X sama dengan 1/5 akar 5. Saya ingatkan lagi untuk rumus sin itu demi, cos, sami, dan kita akan menggunakan Pitagoras ya. Di sini karena ada sin, ada cos juga, ada tan juga, dan tentu pakai Pitagoras. Sekarang kita gambarin. Untuk 1/5 akar 5 itu, dan ini ada di, ini tuh artinya kalau 0 X ini 90 berarti ada di kuadran 1. Kuadran 1 semuanya positif ya. Oke. Kita lanjut. Kalau 1/5 akar 5 ini itu berarti aslinya adalah seperti ini, bisa seperti ini, 1/5 akar 5. Karena ini adalah hasil dari dirasionalkan ya. Ini adalah hasil dari dirasionalkan, maka hasilnya sebenarnya 1/5 akar 5, 1 akar 5 gitu ya. Berarti kan ini 1, ini akar 5, karena kalau misalkan di sini X-nya berarti ini adalah D, ini adalah Mi gitu ya. Demi berarti 1/5. Oke. Kita tinggal cari Pitagoras ini ya, teman-teman ya. Misalkan ini adalah A, ini B, ini C. Maka AB sama dengan 5 akar 5 kuadrat kurang 1 kuadrat. 5 dikurangi 1 sama dengan 4, akar dari 4 sama dengan 2. Nah, kita dapat berarti AB yang sama dengan 2. Sekarang kita cari tan. Nah, tan itu apa? Tan itu desa. Ini nih, tan. Tan itu adalah desa. Maka D-nya mana? D-nya ini 1. Ini adalah sa. Berarti tan-nya sama dengan desa. 1/2. Udah, selesai. Sekarang kita nyari yang kedua, B sin kuadrat X plus cos kuadrat X sama dengan 1. Ini sudah jadi ketentuan ya, teman.
sin kuadrat X cos kuadrat X dimanapun posisinya ini pasti hasilnya sama dengan 1. Kalaupun misalkan mau tetap diuraikan, misalkan di sini adalah kalau sin itu berarti kan 1/5 kuadrat tambah kalau cos itu berarti kan 2/5 kuadrat, maka ini hasilnya adalah 1/5 ditambah ini adalah 2 kuadrat itu 4, berarti 4/5, hasilnya sama dengan 5/5. Hasilnya sama dengan, baik lagi, hasil ini sama dengan ini, 5/5 sama dengan 1. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 29. Hitunglah nilai dari 4 cos 210 tambah 6 tan 330. Oke, rumusnya adalah, karena ini ada di kuadran 3, ini KW3, maka rumusnya adalah kuadran 3 180. Saya pakai yang ini genap karena biar cos tetap jadi cos. Nah, masalah di KW3 cos itu negatif, yang berubahlah jadi min cos ya, gitu ya. Dan ini adalah ada di KW4. Nah, kalau KW4 berarti saya gunakan ini 360 min, karena 3 min itu kan 330 kurang dari 360 ya. Kenapa pakai yang ini? Karena biar ini genap, berarti ini tan tetap tan, gitu ya. Oke, kita lanjut. Berarti cos 210 itu sama dengan cos 180 tambah 30, betul. Berarti sama dengan min cos 30. Cos 30 hasilnya sama dengan setengah akar 3, berarti min setengah akar 3 nih, 1 nih, kita dapat. Sekarang kita nyari tangan 330. Tangan 330 itu sama dengan 360 min 30 sama dengan min tan 30. Kenapa jadi min? Ingat, ini adalah kuadran 4. Ini adalah KW4, KW4, dan KW4 tan negatif. KW3 ini juga cos negatif, KW4 tan negatif. Ya. Min tan 30 sama dengan min setengah sepertiga akar 3. Oke. Sekarang kita masukkan, berarti 4 kali min setengah akar 3, karena kita dapat cos 210 nya min setengah akar 3, tambah 6 dikali min sepertiga akar 3, sama dengan 4 kali setengah kan min 2, min 2 akar 3. 6 kali min sepertiga juga sama dengan min 2, min 2 akar 3. Hasilnya min 2 akar 3, min 2 akar 3, min 4 akar 3. Jawabannya ini, min 4 akar 3. Gitu ya teman-teman. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 30. Dari segitiga PQR diketahui sudut P sama dengan 30, sudut Q sama dengan 60 derajat. Jika P adalah panjang sisi QR, R adalah panjang sisi PQ, dan P tambah R sama dengan 6, maka tentukan panjang PR. Oke. Sekarang ini ada segitiga PQR, PQR ya. Ini R kecil di sisi PQ. Untuk P-nya adalah 30 derajat, untuk Q-nya adalah 60 derajat. Udah ketahuan, berarti 30 60 berarti ini sini 90 gitu ya, 90 derajat. Berarti segitiga yang terbentuk udah dari sini aja nih udah ketahuan, ini 30 ini 60. Berarti segitiga yang terbentuk adalah segitiga siku-siku. Sudut satu laginya adalah harus 90 gitu. Karena total dari jumlah sudut segitiga ya 180, berarti ini 90 ya teman-teman. Nah, kalau ini 90, kita lanjut. P tambah R sama dengan 6. Nah, sekarang saya menggunakan rumus sin. Sin itu adalah ini, berarti D-nya adalah ini, Mi-nya adalah ini. Ya. Berarti ini adalah, kalau P besar di sini berarti ini adalah P kecil. Kalau ini Q-nya berarti inilah Q kecil, misalkan gitu ya. Karena di sini ada P tambah R sama dengan 6. Kenapa saya menggunakan sin ya? Bukan Q tambah R, tapi P tambah R sama dengan 6. Ini kuncinya. Kenapa akhirnya saya menggunakan sin? Berarti P tambah R sama dengan 6 gitu ya. Kita pakai sin yang 30. Sin 30 sama dengan QR per PQ.
berarti sama sin 30 itu kan setengah ya teman-teman. Sin 30 setengah, berarti setengah itu sama dengan perbandingan antara P per R gitu. Perbandingan antara P per R. Nah, sekarang di sini P per R itu katanya setengah, P-nya 1, R-nya 2 gitu. Ketika P tambah R sama dengan 6, oh berarti kita tahu karena perbandingannya setengah berarti P-nya sama dengan 2 dan R-nya sama dengan 4 gitu. Ya. P-nya sama dengan 2 dan R-nya sama dengan 4. Oh berarti ini sama dengan 2, ini sama dengan 4. Gitu. Karena 2 tambah 4 sama dengan 6. Ya. Berarti jarak PR ini sama dengan 4 kuadrat dikurangi 2 kuadrat sama dengan 16 dikurangi 4 sama dengan 12, 2 akar 3. Nah, panjang PR ini berarti sama dengan 2 akar 3. Ini PR sama dengan 2 akar 3. Ingat ya. Caranya adalah gunakan sin saja. Oke. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 31. Tentukan cos kuadrat 30 min sin kuadrat 135, 8 sin 45 cos 100. Nah, jawab cos 30 sama dengan setengah akar 3. Ini harus diingat ya. Sin 135 sama dengan sin 135 min 3, 180 min 135. Ini boleh begini teman-teman ya. Sama dengan sin 45 berarti ini. Oke, lanjut. Biasanya saya naruh di sini tuh sin 130 berarti sin 180 min 45. Mau ditaruh di sini 45 atau mau ditaruh sin 135 sama aja. Ya teman-teman ya. Ini lebih 180 dikurang 135 sama dengan sin 45 gitu ya. Ini juga sama teman-teman ya. Sama dengan min cos 45. Nah, kalau min 45 berarti min setengah akar 2. Kenapa min? Karena ini kuadran 2. KW 2. Cos 30 tadi setengah akar 3 kuadrat min sin 135 setengah akar 2 dikuadratin sin 45 setengah akar 2 kali 8 kali cos 135 min setengah akar 2 sama dengan, nah ini dikuadratin akar 3 dikuadratin 3 kali 1 ya 3, 2 dikuadratin 4 berarti 3 per 4. Yang ini juga sama, akar 2 dikuadratin 2, 2 dikuadratin 4 berarti 2 per 4. Yang ini setengah kali min setengah ini ya, terus min 2 akar 2 kali akar 2, akar 2 kali akar 2 ya 2 gitu kan. Setengah kali min setengah ya min seperempat, min 2 per 4 ya, akhirnya gitu ya. Min 2 per 4 itu dikali 8 artinya sama dengan setengah kali 8 berarti setengah kali 8 sama dengan min 4. Berarti inilah min seperempat itu yang ini nih. Hasilnya min seperempat. Yang ini min 4. Ya. Min seperempat min 4 sama dengan min 4 1 per 4. Jawabannya ini min 4 1 per 4. Oke. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Diketahui tan X sama dengan setengah. Untuk interval ini berarti KW 1. Tentukan nilai cos X sin X. Rumusnya adalah ini kan itu Pitagoras gini. Kalau tan X sama dengan tan X itu kan ini D, ini sa, yang atasnya itu adalah D, yang bawahnya itu adalah sa. Oke. D sa. Berarti ini sama dengan D sa. Tinggal nyari deh ininya. Berarti 1 kuadrat tambah 2 kuadrat ya akar 5.
Berarti kalau sin itu misalkan yang ditanya adalah ini, yang ditanya adalah kan sin x cos x. Sin x nya berarti sama dengan 1/5 karena ini demi berarti 1/5. Cos x nya sama dengan 2/5. Ingat ini berarti cos x min sin x sama dengan 2/5 dikurangi 1/5. 2 diambil 1 sama dengan ya ini 1/5. Nah ini biasanya sih sebenarnya nggak sampai sini. Rasionalkan 1/5 kali akar 5/5 sama dengan 1/5 akar 5. Ini ya teman-teman, itu hasilnya. Boleh ini, sebenarnya ini juga udah boleh kalau untuk esai. Kalau untuk PG biasanya bentuk kayak gini nggak ada, adanya bentuk kayak gini. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Diketahui grafik fungsi y sama dengan 2x 2 sin x. Untuk interval ini tentukan nilai maksimum. Nilai maksimum untuk sin itu kan 1 ya. Ingat, sin nilai max dan min. Kalau sin itu berarti 1 min 1. Kalau cos juga sama, ini 1 min 1. Nah kalau tan baru ini tahingga, ini min tahingga gitu ya. Karena depannya 2, ini depannya 2, ya udah berarti 2 kali 1 sama dengan nilai maksimumnya 2, nilai minimumnya 2 kali min 1 ya min 2. Ingat ya, ini 2 kali 1, ini 2 kali min 1 karena ini. Oke, sekarang tentukan koordinat titik potong kurva dengan sumbu x. Nah, titik potong kurva dengan sumbu x berarti harus x nya sama dengan 0 ya. Y sama dengan x sama dengan 0. Untuk x, untuk titik potong sebenarnya bisa dimulai dari 0,0 karena ini nih teman-teman, sin 0 ya 0, sin 180 ya 0, sin 360 juga 0. Jadi kita cari yang pasangannya 0. Itu adalah titik potong terhadap sumbu x. Berarti 0,0, 180,0 dan 360,0 gitu ya. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah ini kalau ngelihat soal ini ya, yang diketahui adalah sisi dan sisi sudah jelas. Kita akan menggunakan aturan cos karena udah jelas sisi ya. Berarti B kuadrat tambah C kuadrat min A kuadrat, karena yang ditanyanya pun adalah besar sudut. Ini yang ditanyanya besar sudut nih ya. Lanjut. Nah, berarti kan 16 kuadrat tambah 10 kuadrat min 14 kuadrat ya. Ini tambah ini, ingat karena yang ditanya ini berarti ini adalah yang jadi pengurang. Hasilnya sama dengan A nya sama dengan 60 karena ini 160 bagi 320 sama dengan setengah. Hasilnya sama dengan 60 karena ini cos 60 sama dengan setengah ini ya. Kita lanjut lagi ke nomor terakhir. Tentukan nilai sinus sudut terkecil dari segitiga yang sisinya 5, 6. Kita gambar 5, 6, akar 21 mana yang paling kecil? Yang paling kecil ya ini nih, akar 21. Karena kalau disebut bilang akar, ini adalah akar 25, ini adalah akar 36, dan ini akar 21. Jelas ini yang paling kecil. Jaraknya yang paling kecil ini ya. Berarti tentukan nilai sinus sudut terkecil. Nah, sudut terkecil ya berarti sudut yang menghadap panjang akar 21, berarti ini. Ya. Berapa sudut terkecilnya? Ya udah. Karena yang ditanya adalah sin, sementara ini yang dekat adalah sisi dan sisi, berarti kita gunakan dulu rumus cos, baru nanti kita ubah ke dalam bentuk sin ya.
cos dulu, berarti cosnya sama dengan, karena ini yang dihadapannya berarti ini adalah sebagai pengurang ya. 6 kuadrat tambah 5 kuadrat dikurangi sampai terakhir sama dengan 2/3 ya teman-teman ya. Hasilnya 40/60 sama dengan 2/3. Nah 2/3 ini kita gambar lagi. Kalau 2/3 nya ini misalkan ini adalah cos A, 2/3 itu ini kan, kalau cos ini adalah sa, ini adalah mi, maka posisinya kalau di sini ini adalah sa, ini adalah mi. Nah berarti sini itulah demi. Nah ini cari secara Pitagoras. Nah, gampang lah. Pitagorasnya adalah misalkan gini, akar dari 3 kuadrat dikurangi 2 kuadrat sama dengan akar dari 9 dikurangi 4 sama dengan akar dari 5. Nah jadilah ke sini gitu ya, akar dari 5, maka sinnya adalah demi sama dengan akar 5/3 sama dengan boleh 1/3 akar 5. Ini jawabannya teman-teman. Sudut terkecil dari segitiga ini ya, sudut terkecilnya udah jelas ini. Kenapa ini sudut terkecil? Karena menghadap jarak yang paling kecil. Oke. Demikianlah pembahasan soal kelas 10 ini. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.